Guys, hari ini aku mau bikin kue ulang tahun Mbak Jaehyun. Insya Allah kuenya itu bakalan kayak strawberry cake gitu. Ya doain aja semoga kuenya bagus dan ngembang ya. Nanti aku update lagi. Oke, bye. Sehebat apapun kata dan rasa, kalau Tuhan bilang tidak, mau apa? Sometimes rejection means protection, or just a slower yes to rebuild us first. Oleh Lefran Han di Substract. Kita seringkali terjebak dalam rasa kecewa yang teramat dalam saat apa yang kita perjuangkan dengan seluruh tenaga mendadak membentur dinding langit yang teramat tebal. Kita menyusun doa-doa paling jujur, merangkai tiap patah kata dengan derai air mata, berharap Sang Pencipta tersenyum lalu mengabulkannya. Namun, ketika langit memilih tetap berselimut tenang dan jawaban yang tiba adalah kata nanti atau tidak, hati kita tentu langsung mudah sekali patah. Ada kecenderungan dalam diri untuk langsung berburuk sangka, jatuh pada lorong panjang, bergemakan rasa bersalah. Kita mulai meragukan kelayakan diri, menganggap hidup ini tak lagi diberkati, bahkan berbisik pada dada yang sesak bahwa kita bukanlah sosok yang diistimewakan olehnya. Rasa ini mematuk pelan ketika mata kita memandang ke sekeliling. Mengapa kebun orang lain selalu dihujani buah beri yang manis dan segar, sementara telapak tangan kita hanya diberikan sebuah lemon yang masam? Dalam lintasan astronomi, mengukur terang suatu benda langit tidak semudah melihat pendar cahayanya di ruang malam. Ada bintang yang terlihat sangat benderang hanya karena jaraknya begitu dekat dengan mata kita, padahal ia sedang berada di fase akhir usianya. Sementara itu, di sudut antariksa yang tampak pekat, ada gumpalan debu kosmik dan gas yang sedang memadat. Ia adalah sebuah nebula yang belum memancarkan cahaya, tapi sedang mempersiapkan kelahiran sebuah tata surya baru dengan gravitasi yang jauh lebih kokoh. Daripada terus melelahkan pikiran dalam putaran tanpa ujung untuk mencari siapa yang salah, tidak ada salahnya kita mengambil jeda, menghentikan langkah sejenak, meluruskan napas, lalu pelan-pelan menggeser fokus kita pada apa yang sebenarnya sedang Tuhan siapkan. Menunggu memang bukan pekerjaan yang menyenangkan. Ia menuntut kesabaran yang seringkali menguras air mata. Namun, disinilah letak seni berprasangka baik. Jika saat ini yang tiba di telapak tangan kita hanyalah sebuah lemon, mengapa tidak kita peras dan olah menjadi segelas es lemon yang menggiurkan? Di bawah teriknya ujian hidup, tegukan es lemon itu tetap sanggup menuntaskan dahaga, menyegarkan tenggorokan, dan membawa manfaat yang tak kalah besarnya. Aku teringat pada tawar yang anak-anak yang menerbangkan layangan di lapangan terbuka, yang kulihat saat liburan akhir tahun lalu, ketika hembusan angin mendadak surut dan layangannya mulai turun. Anak itu tidak lantas menangis atau merusak benangnya. Ia justru berlari kecil, menarik dan mengulur benang dengan cermat, sabar menanti sampai arus udara kembali mengangkat mainannya tinggi ke angkasa. Kehidupan pun memiliki dinamika yang serupa. Tidak semua hal harus berjalan sesuai rancangan yang kita gariskan di atas kertas. Aku juga teringat pada tumpahan remah roti bayi yang akhirnya dikerubungi oleh semut yang menanti makanan di celah lantai. Bagi sang bayi, tumpahan itu mungkin hanya ketidaksengajaan yang membuat lantai tampak kotor dan menuai omelan sekitar. Namun bagi sekawanan semut yang sabar menanti, remah-remah kecil yang terkumpul itu adalah bentuk rezeki yang begitu dinantikan. Sesuatu yang kita anggap sebagai penolakan atau kekacauan kecil dalam hidup kita seringkali menjadi bagian dari mekanisme besar yang sedang menata kebaikan bagi hal-hal lain di sekitar kita. Ada saat-saat ketika kita merasa tertinggal, seperti seorang pekerja yang berdiri tertegun menyaksikan laju kereta terakhir menghilang di belokan rel, menyisakan deret besi dan riak sunyi di peron. Rasa panik kemudian menghantam dada karena mengira satu-satunya akses menuju tujuan telah usai. Padahal tertinggal di sana bukanlah tanda bahwa perjalanan harus berakhir.
Bagaimana jika sebenarnya jeda di peron itu hadir sebagai ruang bernapas, sebuah kesempatan untuk mengencangkan ikatan tali sepatu, meramu ulang strategi, dan menyadari bahwa lintasan hidup tidak pernah hanya sekedar dengan satu pasang rel saja. Barangkali bisa ditempuh dengan bus atau layanan kendaraan online, sambil berbagi cerita hidup dengan ritme yang lebih senggang dan menenangkan. Penolakan dari Tuhan seringkali adalah caranya mengasah kelenturan jiwa, memaksa kita berhenti bergantung pada satu skenario, lalu melangkah menuju jalan-jalan alternatif yang mungkin justru menawarkan cara pandang yang lebih matang. Di lintasan kosmik, planet-planet mengitari pusat gravitasinya tidak selalu dalam lingkaran sempurna, melainkan dalam garis elips. Ada saatnya sebuah benda langit berada pada titik terjauh dari pusat edarnya, di mana segala terasa dingin, jauh, dan terlempar asing. Namun, hal tersebut membuktikan bahwa di titik terjauh itulah planet justru menghimpun energi potensial untuk kembali meluncur, untuk melintas dengan kecepatan yang lebih stabil. Penundaan yang kita alami bisa jadi adalah jarak terjauh yang harus kita tempuh untuk mengumpulkan kekuatan sebelum akhirnya kembali melaju melintasi takdir yang sesungguhnya. Sebuah ayat indah dalam kitab suci mengingatkanku bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk memetik, ada musim untuk menggenggam erat, ada pula musim untuk melepaskan. Kalimat ini menjadi jangkar yang menahan jiwa agar tidak hanyut saat gelombang kekecewaan datang menyerang. Ia memberi kita alasan untuk terus melangkah, merawat pengharapan, sekaligus berserah penuh pada setiap incer pergerakan hari. Jika hari ini kita dipaksa menghadapi musim yang sama sekali tidak ada dalam daftar rencana kita, entah itu musim yang dipenuhi keraguan, langkah berdarah-darah, dan tangisan di larut malam. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru menggantinya dengan kimpul. Terimalah rasa sakit itu sebagai proses pembentukan kembali. Menunggu tidak pernah berarti kita kalah. Menunggu adalah cara paling anggun untuk membiarkan Tuhan merajut kembali puing-puing harapan kita menjadi bentuk yang jauh lebih tangguh. Sebab sehebat apapun rangkaian kata yang kita susun dan seluas apapun rasa yang kita perjuangkan, keputusan Sang Pencipta selalu bermuara pada keselamatan jiwa kita. Kalau Tuhan sudah bilang tidak hari ini, tersenyumlah pelan, sebab Dia sedang menyiapkan ruang yang lebih lapang untuk Ia yang jauh lebih indah kemudian.